Selamat malam. Kita jumpa lagi di tempat ini. Kita akan lanjut kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan tadi malam. Karena itu kita langsung buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 3. Kita akan baca ayatnya yang ke-14. Ya, saudara lihat di Alkitab saudara, nanti saya sendiri yang baca, saudara saksikan dan simak masing-masing di Alkitab saudara yang ada di tangan saudara saat ini. Masih tetap judul khotbah yaitu melawan tipu muslihat iblis. Saat ini sudah pada bagian yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya ular benar bahwa dia menjalar dengan perutnya. Tetapi kita harus tahu bahwa apakah hanya perutnya saja yang menjalar? Seluruh badannya, ya, dari kepala sampai di ekor. Bahkan yang menjadi kekuatan daripada ular yaitu ekornya, yang merupakan kekuatan saat dia mau menerkam sesuatu. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita pelajari. Kenapa sampai ular itu dihukum Tuhan? Apakah dulu dia berjalan kaki kah? Ya, sampai ada manusia sekarang berusaha mencari kuku ular, ya. Bahkan ular naga, apakah itu memang benar ular naga itu punya kaki seperti yang kita lihat-lihat di film-film Cina dibuat yang dibilang dragon atau naga? Apakah itu benar ada atau seperti apa? Kita tidak tahu kebenarannya, ya, karena saya belum pernah lihat naga itu seperti apa. Nah, di dalam firman Tuhan memang jelas dikatakan ada naga, tetapi dia juga dikatakan bahwa dia adalah ular tua. Nah, apakah itu dulu ular itu punya kaki sehingga dia tidak merayap sebelum dia dihukum, sebelum dia dikutuk? Atau siapa sebenarnya sasaran daripada Tuhan yang ditujukan sebagai namanya si ular ini? Ular ini dia akan berjalan dengan perutnya, dan yang akan menjadi makanannya adalah debu tanah. Nah, kita semua ini adalah orang yang berpendidikan, sekalipun mungkin hanya SD, ada mungkin yang sampai SMP, ada mungkin yang sampai SMA, ada yang sampai kuliah. Kita tahu bahwa ular itu makanan pokoknya adalah daging, ya, itu makanan ular. Dia tidak makan debu tanah. Tetapi kenapa firman Allah mengatakan bahwa debu tanah adalah makanannya? Saudaraku, itulah sebabnya kebenaran firman Allah kalau kita membaca sepintas, sampai ada orang-orang berkata, "Oh, saya tidak takut iblis, saya tidak takut setan. Kalau perlu mari, bawa kemari, saya mau RV dia, saya mau masak dia baru saya makan." Ya, karena menurut mereka iblis itu adalah ular. Ular itu yang kita selalu ketemukan di setiap hari, ya, yang kita ketemukan setiap saat. Itu adalah ular. Saudaraku, adalah binatang. Tetapi ular yang dimaksud oleh Tuhan saat ini itu bukan ular yang seperti kelihatan kita nyata di dunia ini. Tetapi ular yang dimaksud oleh Tuhan pada saat ini adalah iblis. Ya, ini adalah iblis. Ada 3 pribadi di sini. Yang pertama Adam, yang kedua Hawa, dan yang ketiga iblis. Tetapi yang kita bicarakan pada malam hari ini itu iblis. Makanannya adalah debu tanah. Apa itu debu tanah? Kita sudah dengarkan pada ibadah puasa hari Jumat bahwa tubuh kita ini adalah debu tanah. Itulah sebabnya kalau tubuh kita ini seperti saya ibaratkan botol, kalau tidak ada isinya berarti kita hanyalah debu tanah saja. Kalau tidak ada roh Allah di dalam kehidupan kita, kalau tidak ada firman Allah di dalam kehidupan kita, kalau tidak ada Tuhan di dalam hidup kita, kita menjadi santapan iblis, kita menjadi makanan ular itu. Karena kita adalah debu tanah pada kenyataannya. Nah, bagaimana saudara supaya kita tidak bisa dimusuhi oleh iblis? Bagaimana supaya kita tidak bisa kalah dari tipu muslihat iblis atau kita diperdaya oleh iblis? Maka hidup kita yang adalah debu tanah ini
sesuatu yang berharga di mata Tuhan, yaitu kita isi tubuh kita debu tanah ini dengan roh Allah, yaitu firman Allah, yaitu Tuhan Allah sendiri tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga bayangkan saudara, kalau tubuhmu yang adalah debu tanah menjadi tempat tinggalnya roh Allah, menjadi tempat tinggalnya Allah, yang disebut di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah, yang dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Hidup kita ini adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Maka sudah positif, sudah pasti kita tidak akan menjadi makanan ular. Amin saudara. Kita tidak akan menjadi mangsa si ular. Kenapa? Ular itu takut kepada Allah. Dia takut kepada kebenaran. Dia takut kepada firman. Dia tidak suka yang baik. Dia hanya suka yang tidak baik. Tidak mungkin kan? Saudara, kontras kan? Tidak benar tuh. Kalau kita mau mengatakan kita ini adalah baik Allah, sementara kelakuan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak benar toh kita mau mengatakan bahwa demi untuk mencegah virus corona kita tinggalkan persekutuan dengan mengatasnamakan bahwa gereja itu bukan lagi dunia, tetapi tubuh Kristus itu ada di dalam diri kita. Jadi dimanapun kita beribadah itu tidak salah. Ya memang siapa persalahkan kita beribadah, dimana-mana pun kita beribadah. Tetapi ingat saudaraku bahwa tubuh Kristus itu tidak bisa jalan sendiri. Tubuh Kristus itu tidak bisa terpisah-pisah. Harus ada di dalam persekutuan untuk kita saling mengingatkan, untuk kita saling menegur, untuk kita saling yang menguatkan, saling mendorong satu dengan yang lain. Karena di mana ada persekutuan, di situ ada kekuatan Allah. Kalau kita saling mengingatkan, kita selalu katakan ya seperti sapu lidi lah. Ya biasa kita pendeta, kita hamba Tuhan bersaksi kepada sesama. Ya. Kita ibaratkan kehidupan kekristenan kita itu seperti sapu lidi. Kalau hanya satu mau pakai membersihkan rumput tidak bisa. Kemudian kita bisa juga patah-patah itu lidi. Ya. Tetapi coba kalau diikat dalam satu rangkaian beberapa lidi, ya, itu bisa sangat kuat, tidak mudah patah. Dan bisa juga kita pakai membersihkan kotoran. Ini saudaraku, pada saat belum ada malapetaka seperti virus corona, ya kita ajarkan kepada jemaat seperti itu. Tetapi ketika ada ini, malah kita cerai-beraikan. Jadi saudaraku, kenapa sampai yang menjadi sasaran empuk adalah ular itu adalah debu tanah? Siapa mereka itu debu tanah? Kita sudah tahu kemarin dulu hari Jumat kita dengarkan bahwa debu tanah itu yaitu yang tidak memberikan dirinya untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita akan lihat saudara dulu di dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-18 dan 19. Filipi 3 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang dinyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Jadi hati-hati saudara ini, yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Berarti dia adalah antikris, dia adalah lawannya Kristus, lawannya salib Kristus. Siapa mereka? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ingat saudaraku, iblis dihukum dengan berjalan memakai perutnya. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan berjalan pakai kaki. Ya, itu nanti besok saudara akan saya jelaskan tentang kita berjalan pakai kaki. Sekarang kita berjalan dengan perut. Maksudnya kekuatan manusia yang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang hidupnya adalah debu tanah semata, dia berjalan hanya untuk kebutuhan perutnya. Dia mencari hanya untuk kebutuhan perutnya. Kekuatannya di dalam menjalani kehidupan kesehariannya hanya untuk perutnya, sehingga mereka bertuhankan perut. Setiap mereka bergerak, setiap mereka beraktivitas, baik itu mereka datang untuk beribadah, mereka datang tidak sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan.
Tuhan, tetapi mereka datang hanya untuk mencari keuntungan. Seakan-akan bahwa di dalam datang ibadah mereka akan bisa mendapat keuntungan. Ya, sekalipun di dalam Efesus pasal 6 dikatakan, saudaraku, 1 Timotius pasal 6, di sana memang kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup akan memberi keuntungan yang besar. Maksudnya rasa cukup yang seperti apa? Ya, kita sudah dengar tadi malam, cukup asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi kan kita seringkali datang di rumah ibadah. Ya, semoga kita yang ada di tempat ini sudah dibaharui, tidak lagi seperti itu. Kita datang di rumah ibadah, kita datang berjudi, ulang-ulang selalu dikasih tahu hamba Tuhan. Kita datang berjudi, bahkan pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang saat ini tidak melakukan kegiatan ibadah di gereja juga pernah mengajarkan jemaatnya supaya jangan kita bertuhankan perut. Maksudnya kita datang di tempat ibadah bukan untuk datang berjudi. Ya. Bertuhankan perut. Berjalan dengan perut. Apakah ular hanya berjalan dengan perut? Seringkali juga ular berbelok, pakai juga dia punya samping, pakai juga dia punya belakang. Maksudnya ya pada kenyataannya seperti itu. Tetapi apakah ular? Kira-kira kalau kita pikir pakai kita manusia, apakah dulu dia berjalan seperti binatang lain? Apakah dulu dia memakai pakai kaki? Nah, apakah hanya ular sekarang yang berjalan dengan perutnya? Banyak yang berjalan dengan perut, saudara. Ya, seperti cacing. Nah, cacing salah satunya, dia berjalan dengan perut. Ada juga kekuatan kecepatannya bukan hanya ya pada kakinya, tetapi kekuatannya pada dadanya dan ekornya. Ya, untuk dia biasa cepat untuk bergerak. Dan banyak lagi, saudara. Jadi ini seringkali kita bingung. Kita bingung loh, kok ular bisa jadi iblis? Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan, yang menjadi iblis itu, menjadi ular itu adalah iblis itu sendiri yang akan disebut sebagai ular tua nantinya. Kenapa sampai ular tua? Karena dia sudah ada sejak sebelum Adam dan Hawa. Dan nanti akan dihukum. Dia itu, iblis itu, ular yang disebut ini sifatnya dia adalah kekal. Kenapa? Karena dia diciptakan sama-sama dengan para malaikat di surga. Siapa itu ular? Yaitu Lucifer yang turun ke bumi untuk merusakkan bumi ini, yaitu untuk mempengaruhi bumi ini supaya apa yang menurut Allah itu baik dijadikan untuk tidak menjadi baik, sehingga dia datang dengan tipu muslihatnya untuk menipu kehidupan kita. Jadi kehidupan kita sekarang ini pada kenyataannya paling banyak kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita datang mencari keuntungan. Itulah sebabnya Tuhan mereka, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Itulah sebabnya Kolose 3 berkata, lihatlah perkara yang ada di atas. Jangan kita pernah melihat perkara yang di bawah. Itulah sebab saya selalu katakan kepada kita, kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tujuannya hanya satu, yaitu kita datang menghadap kehadirat Allah dengan hati yang tulus dan kudus, dengan sepenuh hati. Adapun ketika kita berdoa, silakan kita naikkan doa dan kita dengan tiada jemu-jemu. Karena memang itu adalah kehendak Tuhan, kita menaikkan doa dan permohonan. Tetapi satu hal yang harus saya mau sampaikan kepada kita, supaya kita tidak tertipu dengan tipu muslihat iblis, supaya kita datang beribadah, kita akan datang karena kita punya persoalan, kita punya pergumulan di rumah, sehingga kita datang untuk beribadah, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Tetapi kalau kita datang ibadah benar, kita datang untuk menghormati Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan, bukan karena lihat Pak Gembala, bukan karena supaya Pak Gembala sanjung, Pak Gembala puji, atau teman-teman lain bilang, oh dia setia sekali kepada Tuhan. Tetapi memang kita harus mendapat pujian daripada manusia, supaya kita semakin kuat dan dibangun di dalam kebenaran Allah. Itu wajar ya kalau kita saling memuji-muji satu dengan yang lain. Asalkan saudaraku jangan sampai kita saling memuji-muji akhirnya membuat kita bangga, sudah lewat akhirnya bisa jadi sama seperti Antikus. Tetapi kalau kita saling memuji-muji satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan kita.
kita, untuk kita saling menguatkan. Tetapi di dalamnya kan juga kita harus saling menegur satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kita datang di rumah ibadah, kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita hanya fokus untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Jangan kita datang mencari hal-hal duniawi yang ada di tempat ini. Sebab di dalam kerajaan surga tidak ada hal-hal perkara duniawi. Ya, hal-hal perkara duniawi itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Adapun janji Tuhan, kalau kita benar-benar datang, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi dia tidak katakan apa yang mau ditambahkan. Itu terserah urusannya Tuhan untuk memberkati kita. Sebab apa? Jikalau firman Allah tinggal di dalam kita, minta apa saja, kata minta apa saja ini harus kita pegang baik-baik. Apa saja kita meminta kepada Tuhan. Tetapi ingat juga saudara, ada firman Allah berkata, kalau kamu meminta, jangan juga meminta yang untuk memuaskan dirimu. Ya, kamu salah berdoa karena apa yang kamu minta untuk memuaskan dirimu. Itu pertanda bahwa kita datang di rumah ibadah bukan untuk datang meminta berkat jasmani, tetapi kita meminta berkat rohani. Itulah sebabnya dalam Efesus pasal 1 ayat ketiga. Ya, kita baca saudara Efesus 1 pasal 3. Ini ayat favoritnya Pak Gembala di sini. Jadi sampai saya tidak akan lupa ini saudaraku. Ini ayat yang pertama dia bawakan waktu Natal di Leboni tanggal 3 Desember yang lalu. Ini saya tidak akan lupa. Ini yang harus kita datang cari di dalam persekutuan ibadah kita, yaitu terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tidak dikatakan berkat jasmani, tetapi berkat rohani. Itulah sebabnya kita selalu berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, dengan sendirinya berkat yang ada di surga bisa ada di bumi jikalau kita meminta kepada Allah, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang ada di surga. Nah, ini kenapa? Semua berkat yang ada di surga. Dan satu perkara yang harus kita ingat, perkara surga tidak berbicara tentang hal-hal dunia. Ya. Perkara surga tidak berbicara hal makanan dan minuman atau pakaian-pakaian seperti yang kita perdebatkan hari Jumat yang lalu. Masalah emas dan perak apa? Nantilah kita lihat apa sebenarnya kebangunan yang ada di surga. Ya. Tidak usah kita pikir-pikir sekarang. Yang harus kita pikir sekarang, bagaimana supaya kita pergi ke surga. Hanya janji Tuhan di sana adalah kesenangan kekal untuk selama-lamanya. Jangan sampai nanti ajaran-ajaran agama lain masuk dalam kehidupan kita. Kesenangan-kesenangan duniawi mau diceritakan ke sana. Tidak ada, itu sesat itu. Tetapi kesenangan yang disebutkan oleh Tuhan, di sana tidak ada tangisan, di sana tidak ada kelaparan, di sana tidak ada kehausan, di sana tidak ada penderitaan, tidak ada lagi apa-apa di sana. Yang ada hanya kesenangan kekal selama-lamanya. Apapun kesenangan itu nanti urusannya Tuhan. Tetapi satu perkara yang harus kita ingat, hal kerjaan surga bukan masalah makan dan minum, bukan masalah hal-hal jasmani, hal-hal lahirnya, tetapi hal-hal surgawi, hal-hal rohania. Itu yang terjadi di sana. Pujian dan penyembahan. Haleluya. Jangan kita tertipu dengan kuasa iblis. Jangan kita tertipu dengan kuasa tipu muslihat iblis yang selalu datang menipu kita. Jadi puji Tuhan, firman Allah sampai di sini. Kita lanjut lagi besok ayat yang ke-15. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah Bapa di sorga, kami minta tolong kepadamu Tuhan. Kiranya lewat pelayanan kami selama 40 malam di tempat ini, dan besok lagi, dan besok lagi, dan besok lagi, dan seterusnya Tuhan, itu akan memulihkan kehidupan kami, akan memulihkan pelayanan kami, akan memulihkan pengiringan kami. Kami akan menjadi setia kepada Tuhan. Jangan sampai kami berubah menjadi tidak setia kepada Allah, maka akan terjadi penghukuman. Karena itu Tuhan, umat-umat-Mu yang hadir pada malam hari ini akan mengajak jemaat-jemaat Tuhan yang lain untuk semakin ya Tuhan aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah. Karena dunia ini semakin ya Tuhan semakin sukar, dunia ini semakin jahat. Kami tidak tahu waktu kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya hanya pantasnya bagi kami untuk berjaga-jaga agar kami tidak tertipu dari tipu muslihat iblis Tuhan. Jangan sampai kami bertuhankan perut, jangan kami hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Sebab perkara-perkara surgawi itulah yang kami harus utamakan, maka segalanya akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.